Inara Rusli kebingungan cairkan gift 1 miliar rupiah di TikTok. Setelah memutuskan untuk melepas cadarnya, Inara Rusli aktif bekerja dan menyapa penggemarnya di media sosial. Bahkan di TikTok, ia mendapatkan gift hingga 1 miliar rupiah. Namun Inara Rusli bingung cara mencairkannya. Bahkan sebelumnya ia tak tahu gift tersebut bisa dicairkan. Yaitu awal-awal aku bingung itu apa kok gambarnya banyak. Terus aku lagi bacain komen ketutupan sama animasinya itu ada gambar kereta planet itu apa? Itu kak bisa dicairin uangnya, ujar Inara Rusli di kawasan Rawabadak, Jakarta Utara, belum lama ini. Sejauh ini, Inara Rusli belum memiliki rencana apapun terkait uang tersebut. Sementara uang itu disimpannya. Inara Rusli menyebut uang itu mungkin akan digunakan untuk keperluan sehari-hari, termasuk untuk menghidupi ketiga anaknya. Wanita yang kini tengah menjalani proses cerai dengan Virgon tersebut mengaku dirinya memang perlu bekerja. Ia tak mau berada di keterpurukan karena merasa diselingkuhi. Karena memang harus bekerja demi anak-anak. Sekarang aku mau mandiri, kerja lagi demi anak-anak, kata Inara Rusli. Aku kasih nafkah mereka supaya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi tanpa harus bergantung ke siapapun termasuk ayah mereka sendiri, lanjutnya. Inara minta 3 miliar rupiah ke Virgon, begini hitungan biaya membesarkan anak. Warga 62 tengah ramai memperbincangkan tentang Inara Rusli yang menuntut Virgon membayarkan nafkah anak sebesar 110 juta rupiah per bulan dan 10 miliar rupiah untuk nafkah mutah. Dalam hal ini, ia berpandangan bahwa biaya untuk membesarkan satu anak bisa tembus hingga 3 miliar rupiah. Inara mengatakan, persoalan tuntutan ini murni diurus oleh kuasa hukumnya. Di sisi lain dirinya mengaku, untuk membesarkan satu orang anak sampai dewasa membutuhkan uang dengan nominal 3 miliar rupiah. Dari 3 miliar rupiah itu, Inara juga meminta tinggal dikalikan 3 orang anaknya sehingga totalnya mencapai 9 miliar rupiah. Adapun saat ini, anak-anak Inara masih berada pada rentang usia yang masih sangat muda yang mana anak tertuanya baru berumur 7 tahun. Ia juga mengaku tak terlalu neko-neko soal nafkah anak ini sehingga ia tak akan memaksa jika pihak Virgon tak mampu. Iya, saya, anak, sekolah SD negeri cukup. Ya kalau misalnya maaf pekerjaan suami saya UMR, ya masa saya nuntutnya, lebih. Ya menyesuaikan saja sama kemampuan, ungkapnya, dikutip dari Detik.com, Rabu, 31 Mei 2023. Biaya pendidikan jadi paling mahal. Perencana keuangan dari Advisors Alliance Group Indonesia, Andi Nugroho berpandangan, permintaan Inara tersebut masih terbilang masuk akal dengan asumsi biaya terbesar membesarkan anak adalah komponen pendidikan. Menurutnya, untuk menghitung besaran biaya pendidikan anak, ada beberapa hal yang menjadi variabel, salah satunya yakni inflasi biaya pendidikan. Inflasi biaya pendidikan adalah kira-kira 10% per tahun, dan dengan asumsi si anak masih balita, tinggal di Jakarta, maka kita bisa prediksi biaya pendidikan yang dibutuhkan, katanya kepada Detik.com, Rabu, 31 Mei 2023. Sementara itu, perencana keuangan Riza Bambang mengatakan, biaya pendidikan menjadi salah satu yang memiliki tingkat inflasi paling tinggi, menyusul biaya kesehatan. Menurutnya, rata-rata inflasi bisa mencapai kurang lebih 20% per tahun jika diagregasi jangka panjang. Riza sendiri berpandangan, perencanaan keuangan bergantung pada dua hal antara lain gaya hidup dan biaya hidup. Gaya hidup akan menentukan besar kecilnya biaya hidup. Semakin tinggi gaya hidup maka berbanding lurus dengan biaya hidup, dan semakin kecil gaya hidup maka semakin terkendali biaya hidup. Jika anak disekolahkan di sekolah dengan kurikulum internasional karena ditargetkan kuliah S1 di luar negeri maka biaya hidup untuk keperluan anak-anak lebih besar daripada biaya hidup jika sekolah nasional dengan target kuliah di Indonesia, katanya, saat dihubungi terpisah. Selain itu, biasanya masih ada pula keperluan tambahan mencakup biaya ekstrakurikuler, kursus, uang jajan, pakaian, kesehatan, hingga hiburan. Dengan demikian, perhitungan tentang besaran biaya pendidikan sangat bergantung pada berbagai faktor serta tidak dapat serta-merta disimpulkan kecukupannya. Semua itu, biaya pendidikan, tergantung pada kebutuhan versus keinginan, dan target masa depan, serta kemampuan dan cita-cita anak, dengan bimbingan dan arahan dari orang tua,
imbuhnya. Hitung-hitungan biaya pendidikan di Jakarta. Adapun biaya pendidikan sendiri, khususnya di ibu kota memang tidaklah murah, terutama untuk sekolah swasta. Dikutip dari data tim Financial Expert CNBC Indonesia, berdasarkan hasil rangkuman biaya uang pangkal dari 5 sekolah swasta di Jakarta tahun 2022, diperkirakan rata-rata biaya uang pangkal taman kanak-kanak, TK, bisa mencapai Rp12,31 juta. Sementara itu untuk rata-rata biaya uang pangkal SD berada pada rentang Rp31,21 juta. Lalu untuk SMP, rata-rata biayanya mencapai Rp36,8 juta. Terakhir untuk jenjang SMA, rata-rata uang pangkalnya mencapai Rp30,07 juta. Sedangkan untuk perkiraan biaya pendidikan anak jenjang tinggi, rata-rata biaya kuliah hingga lulus dari 5 universitas swasta di ibu kota besarannya mencapai Rp179,57 jutaan. Bila menggunakan asumsi perkiraan biaya menyekolahkan anak hingga dewasa yang tertera di atas, tanpa adanya kenaikan atau inflasi, total biaya pendidikan yang dikeluarkan orang tua bisa mencapai Rp289,96 juta. Sementara bila diasumsikan dengan adanya inflasi 10%, berdasarkan perhitungan tim Financial Expert CNBC Indonesia, biayanya bisa mencapai Rp1,3 miliar dengan asumsi anak masih berusia 0 tahun. Perhitungan ini tentu tidak termasuk biaya SPP yang dibayar secara rutin dan biaya belanja buku, seragam, dan lain sebagainya.